Profil seputar politik luar negeri Indonesia. Dalam keterbatasan kemampuan ekonomi dan militer pasca kemerdekaan, berbagai pelaksanaan politik luar negeri Indonesia juga disambut baik dan mendapatkan dukungan kuat dan kekuatan massa. Namun dalam perjalanan sejarah akibat elitisme di era Soeharto membuat politik luar negeri menjadi elitis. Pengaruh dari orang diredam, kebijakan tersebut dijalankan hampir secara pribadi oleh Presiden Soeharto, sehingga politik luar negeri Indonesia menjadi tidak terlambangkan. Perubahan sistem politik di era reformasi sejak jatuhnya Presiden Soeharto membuka peluang untuk merumuskan dan melambangkan kebijakan luar negeri Indonesia. Sementara itu, selama dekade pertama era reformasi di Indonesia pada tahun 1998 sampai 2008, kancah politik dunia telah mengalami banyak perubahan dan dinamika yang menghadirkan peluang dan tantangan terhadap politik luar negeri Indonesia, khususnya transformasi globalisasi ekonomi dan isu-isu internasional. Adapun pengertian politik luar negeri Indonesia memiliki arti sebagai kebijaksanaan negara Indonesia yang ditunjukkan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Menurut Yani Muhammad Yani, dalam politik luar negeri, secara umum politik luar negeri merupakan cara untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam kancah dunia internasional. Pengertian politik luar negeri bebas aktif dijelaskan dalam pasal 3 UU nomor 37 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Indonesia bebas menyatakan sikap dan kebijaksanaan dalam permasalahan internasional serta tidak terikat dengan kekuatan manapun, serta Indonesia aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, serta permasalahan dunia lainnya dengan tujuan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Politik luar negeri Indonesia menganut prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan yang mengabdikan untuk kepentingan nasional. Bebas diartikan dalam bangsa Indonesia tidak memihak atau ikut serta pada kekuatan-kekuatan yang ingin berseteru dan tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa. Sementara aktif artinya Indonesia tidak tinggal saja, tapi aktif dalam hubungan internasional dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia. Dengan politik bebas aktif, bangsa Indonesia bisa menentukan arah, sikap, dan keinginan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Politik dan sikap Indonesia dilandaskan kepada kemerdekaan dan bertujuan untuk memperkuat perdamaian. Terhadap dua blok kekuatan yang bertentangan itu, Indonesia tidak mau memilih salah satu pihak. Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Hal ini sesuai dengan cita-cita PBB. Baiklah, selanjutnya ialah tujuan politik luar negeri Indonesia. Menurut mantan Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta dalam buku I-Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Kemdikbud, tujuan politik luar negeri Indonesia ialah: yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa; yang kedua, menjaga keselamatan negara; yang ketiga, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri; yang keempat, meningkatkan perdamaian internasional; yang kelima, meningkatkan persaudaraan segala bangsa. Selanjutnya, landasan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri membutuhkan landasan yang kuat untuk menopang kebijakannya. Indonesia sendiri memiliki 3 landasan kebijakan politik luar negeri, yaitu landasan ideal, konstitusional, dan operasional. Yang pertama, landasan ideal. Landasan ideal politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pedoman hidup bangsa, dan sebagai sumber dari segala hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, ialah landasan konstitusional. Landasan konstitusional pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan konstitusional,
Tujuan nasional bangsa juga tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tentang cita-cita dan tujuan bangsa untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Yang ketiga ialah landasan operasional. Berbeda dengan landasan ideal dan konstitusional, landasan operasional sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Landasan operasional ditetapkan melalui kebijakan masing-masing pemerintah pada masanya. Indonesia menganut prinsip kebijakan politik luar negeri bebas aktif. Bebas aktif adalah politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada satu kekuatan tertentu. Prinsip politik luar negeri ini secara aktif memberikan sumbangan dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik demi terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip ini pertama kali disampaikan oleh Muhammad Hatta dalam pidatonya yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang pada tanggal 2 September 1948 dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Sistem politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Sistem politik luar negeri Indonesia ini dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luas dalam pendekatan. Presiden dapat melimpahkan kewenangannya dalam melaksanakan hubungan dan politik luar negeri kepada menteri. Selain itu, dia juga dapat menunjuk pejabat selain menteri luar negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan hubungan. Dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang 37 tahun 1999, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia haruslah merupakan cerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan ideal yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Republik Indonesia. Kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dalam hubungan internasional. Membicarakan peran Indonesia dalam hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas aktif. Bebas menurut Guru Besar Hukum Internasional Mokhtar Kusuma Atmaja, berarti Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila, sementara aktif berarti di dalam menjalankan kebijakan luar negeri Indonesia tidak bersifat pasif atau reaktif atas kejadian internasionalnya, sebaliknya bersifat aktif. Keterkaitan antara kebijakan politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tiga esensi dalam hubungan internasional akan membentuk suatu identitas dalam sistem hubungan internasional. Identitas inilah yang akan digunakan Indonesia sebagai karakter dan jati diri negara, serta menjadi pembeda antara Indonesia dengan aktor lainnya.